Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan bapak ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Rahman dari Madrasah Ibtidaiyah Raden Bagus. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Kabupaten Malang yang berjudul Asal Usul Desa Talok. Cerita ini mengajarkan tentang kebaikan hati, ketekunan, dan rasa hormat kepada guru, pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petapa suci yang bernama Sang Raja Buana. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan senang menolong sesama. Setiap hari, Sang Raja Buana melakukan pertapaan di tempat sunyi. Suatu hari, Sang Raja Buana sedang bertapa. Tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang dari langit. Cahaya itu menghadirkan Sang Dewata. Melihat kedatangan Sang Dewata, Sang Raja Buana segera bersimpuh dengan hormat. Lalu Sang Dewata berkata, "Wahai Sang Raja Buana, ambillah biji pohon ini dan tanamlah di tempat yang baik." Pohon ini bernama pohon Taloka. Kelak tempat ini akan menjadi negeri yang makmur dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Sang Raja Buana menerima amanah itu dengan penuh rasa syukur. Sendiko dawuh Sang Dewata, hamba akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Setelah itu Sang Dewata kembali ke kayangan. Tinggallah Sang Raja Buana dan segera memulai perjalanan mencari tempat terbaik untuk menanam biji pohon Taloka. Hari demi hari perjalanan itu melewati hutan, sungai, perbukitan. Walaupun perjalanan itu sangat lelah dan melelahkan, Sang Raja Buana tak pernah menyerah. Hingga akhirnya menemukan sebuah bukit yang indah dan subur. Tempat itu sekarang dikenal sebagai Gunung Petung. Sang Raja Buana pun menanam biji pohon Taloka di sana sambil berdoa, "Wahai pohon Taloka, tumbuhlah dengan baik. Semoga tempat ini menjadi tempat yang damai, sejahtera, dan membawa kebaikan bagi semua makhluk." Setelah tugas selesai, Sang Raja Buana kembali melanjutkan pertapaannya. Waktu terus berjalan. Dengan berkah Sang Dewata, pohon Taloka tumbuh dengan subur. Daunnya lebar dan ringkih. Tanah di sekitar menjadi semakin makmur. Tanaman tumbuh dan dengan banyak air mengalir jernih dan udara terasa sejuk. Lama-kelamaan banyak orang datang untuk menetap di tempat itu. Mereka hidup rukun dan saling membantu. Para pedagang singgah, para pengembara beristirahat, dan masyarakat hidup dengan damai. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal sebagai nama Taloka. Hadirin yang saya hormati, di tempat lain hiduplah seorang petapa yang bernama Sang Yang Lokawi. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki ilmu yang tinggi. Suatu hari, Sang Yang Lokawi mendapat petunjuk dari Batara Wisnu. "Wahai Sang Yang Lokawi, pergilah ke Pulau Jawa.
Di sana engkau akan menemukan seorang pemuda istimewa. Membimbinglah ia agar menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi banyak orang. Dengan penuh hormat, Sang Hyang Logawe menerima tersebut. Beliau pun memulai perjalanan menuju Pulau Jawa hingga akhirnya tiba di Desa Talok. Sesampainya di sana, Sang Hyang Logawe merasa kagum melihat kesuburan dan ketenaran desa itu. Masyarakat hidup sederhana namun bahagia. Suatu hari Sang Hyang Logawe bertemu dengan seorang pemuda bernama Ken Arok. Pemuda itu tampak sopan, bekerja keras, dan memiliki semangat belajar dan tinggi. Sang Hyang Logawe bertanya, "Wahai anak muda, apakah namamu?" Pemuda itu menjawab, "Nama saya Ken." Melihat pemuda tersebut, Sang Hyang Logawe merasa bahwa inilah tempatnya disebut. Dalam petunjuk Batara Wisnu, lalu Sang Hyang Logawe berkata, "Mulai hari ini, izinkan aku menjadi guru bagimu. Aku akan mengajarkan ilmu kehidupan agar kelak engkau menjadi orang yang berguna." Dan Arok merasa sangat bahagia menerima tawaran itu dengan hormat. Keesokan harinya, Ken Arok ke padepokan sederhana milik Sang Hyang Logawe. Disinilah ia belajar kebaikan hal, bukan hanya ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, tapi juga tentang kesabaran, tanggung jawab, kejujuran, dan menghormati orang lain. Hari demi hari, Ken Arok tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan bijaksana. Sang Hyang Logawe selalu berpesan, ilmu yang paling berharga bukan dari kekuatan, melainkan hati yang baik dan sikap rendah. Nasihat itu selalu diingat oleh Ken Arok. Waktu terus berlalu, Ken Arok kemudian dikenal sebagai sosok yang rajin, mampu membantu banyak orang. Ia menjadi pribadi yang disenggani karena kebijaksanaan dan semangat belajar. Sementara itu, Desa Talok semakin berkembang menjadi daerah yang ramai dan makmur. Masyarakat hidup saling menghargai dan menjaga persatuan. Hingga kini, kisah tentang pohon Taloka dan perjalanan Sang Hyang Logawe masih dikenang oleh masyarakat sebagai dari sejarah Desa Talok. Hadirin yang saya hormati, dari cerita asal-usul Desa Talok, kita belajar bahwa amanah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, dan hidup rukun akan membawa kedamaian bagi semua orang. Semoga kita dapat meneladani sikap Sang Recabuana yang setia menjalankan tugas serta semangat belajar. Ken Arok selalu menghormati guru. Sekian cerita ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.